Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Semoga selalu dalam limpahan karunia, rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap berada dalam keadaan beriman dan mencintai Allah Subhanahu wa taala sampai Dia sendiri yang menetapkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ada beberapa yang japri kepada saya dan menceritakan tentang masalah-masalahnya. Biasanya yang seperti ini saya minta untuk dengarkan kembali audio-audio saya, lalu kemudian mencoba mengulang lagi, refresh lagi. Tapi mungkin sebagian di antara Anda yang mendengarkan audio saya sampai pada akhirnya masih ada perasaan bahwa ada orang yang menzolimi, ada orang yang memberikan kemudaratan gitu kan kepada hidup kita. Sampai akhirnya sebagian juga minta doanya. Apa doanya Pak Nas? Agar saya ini bisa menghilangkan rasa sakit hati terhadap orang yang pernah menzolimi saya. Apa doanya Pak Nas agar saya ini bisa melupakan orang yang pernah menyakiti saya? Bapak Ibu, mungkin sekarang ini materinya tidak berjudul ya. Hanya review saja bahwa mungkin hidup kita pernah dizolimi oleh orang lain gitu ya. Mungkin kita pernah disakiti oleh orang lain. Mungkin ada saat di mana orang merendahkan kita, menghinakan kita, menjadikan kita rendah dan sepertinya tak berharga begitu. Kita hanya dijadikan sebagai sekerat daging saja. Kadang-kadang ditampar, dihina, mungkin dibentak ya, dikata-katai dengan kata-kata yang sangat-sangat tidak pantas dan seterusnya. Lalu kemudian ada jeritan hati di dalam diri kita. Ya Allah, kenapa ya saya kok hina sekali begitu? Kenapa ya saya kok rendah sekali gitu ya? Kenapa kok saya apa sebegininya kotornya saya sampai akhirnya orang lain bersikap begitu pada saya? Saya sangat-sangat memahami perasaan Anda ketika Anda memang pernah diperlakukan demikian. Dan ada banyak sekali manusia di muka bumi ini yang juga pernah merasakan hal yang sama. Sekali lagi, ada banyak sekali orang yang bernasib sama dengan Anda. Ada banyak sekali orang yang bernasib dihinakan. Ada banyak orang yang bernasib dizolimi oleh orang lain. Ada banyak sekali orang yang bernasib sama dengan Anda. Salah satunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, manusia paling mulia, manusia paling disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang terbaik yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Itu pun pasti mengalami fase yang demikian, Bapak Ibu. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersujud, sholat, begitu ya di Ka'bah, lalu kemudian ada sebagian dari kalangan kaum kafir Quraisy yang meletakkan tai unta, ya kotoran binatang itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking banyaknya, sampai kemudian akhirnya Rasulullah tidak bisa bangun. Karena banyaknya kotoran hewan binatang yang diletakkan kepada Rasulullah SAW saat itu. Lalu kemudian anaknya Rasulullah, Fatimah binti Muhammad datang, menangis. Lalu kemudian akhirnya mengambil kotoran-kotoran binatang itu. Dan kemudian akhirnya Rasulullah SAW bangkit dan berdoa. Ada kalanya ketika Rasulullah SAW dihinakan dengan begitu hinanya. Dan kita pun, apalah kita dibandingkan dengan Rasulullah. Rasulullah seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kita banyak sekali dosa, banyak sekali kesalahan.
Tapi Rasulullah SAW ketika dizalimi, Rasulullah malah mendoakannya, Masya Allah. Mendoakannya tuh, ya Allah, berikan hidayah kepada salah satu di antara dua Umar. Berikan hidayah satu di antara dua Umar. Yang satu Umar bin Hisham, yang satu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Hisham ini adalah Abu Jahal, Bapak Ibu. Abu Jahal yang betul-betul sangat menghinakan Rasulullah SAW. Tapi doanya Rasulullah, berikanlah hidayah satu di antara dua Umar. Umar bin Khattab juga demikian ketika belum masuk Islam, betul-betul menghalangi perjuangan Rasulullah SAW. Tapi kemudian Allah memilih Umar bin Khattab untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita pernah dizalimi orang, dihinakan orang, direndahkan orang, dihina, ya, kemudian sepertinya harga diri kita rendah serendah-rendahnya. Sepertinya kita bukan manusia. Bapak Ibu, pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya ingin melihat Anda tegar. Sebenarnya ingin melihat Anda. Karena sebenarnya siapa sih yang menzalimi Anda? Siapa sih yang menzalimi kita? Enggak ada. Tidak ada sedikit pun orang yang mampu menzalimi kita. Karena seluruh apa yang Allah ciptakan itu adalah Allah yang mengatur seluruhnya. Kalaupun seandainya kita direndahkan orang, maka bisa jadi itu adalah zatnya Allah yang ingin membuat kita sadar, yang ingin membuat kita menyadari akan kesalahan-kesalahan kita. Maka sebenarnya tidak ada orang yang zalim, Bapak Ibu. Benar ini. Tidak ada satupun orang yang menzolimi kita di luar sana. Lalu apa dong Pak Nas? Yang ada bisa jadi adalah sebuah cermin untuk kita. Agar kita melihat apa yang salah dari masa lalu kita. Sehingga akhirnya orang menzolimi kita. Karena dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 79. Cuma memang ayatnya nggak gampang ini untuk menerima Bapak Ibu ya. Nggak gampang untuk menerima ini. Tapi bismillah, yuk sama-sama kita berkaca dengan ayat ini. Berkaca dengan ayat ini. Saya pun berkaca juga. Surat An-Nisa ayat 79. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Apa saja nikmat yang kamu peroleh, semua nikmat, rasanya nikmat, enak, hidup tenang, damai. Dari mana itu? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa saja bencana yang menimpamu, bencana yang menimpamu, orang yang menzalimi kita, orang yang menghina kita, orang yang merendahkan kita, orang yang mengata-ngatai kita,